Dua tipe cara memegang bat dalam tenis meja. Apakah itu? Halo Sobat Pimpong, jumpa lagi dengan saya Jimmy, tentunya di channel Jimmy Suka Pimpong. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ke teman-teman semua tentang dua jenis atau dua tipe cara memegang bat dalam tenis meja. Nah mungkin teman-teman semua udah ada yang tahu ya, mungkin ada yang tahu, tapi ya mungkin aja juga ada teman-teman kita atau sobat pimpong yang lain yang belum tahu ya tentang jenis-jenis cara memegang bat dalam tenis meja. Nah teman-teman, pada dasarnya dalam tenis meja itu ada dua jenis cara memegang bat. Yang pertama, yang paling populer itu adalah shake hand ya, seperti ini ya teman-teman ya, shake hand seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, oke ya, seperti ini ya cara memegang batnya ya teman-teman ya, oke. Seperti ini. Nah, ini shake hand. Dan yang kedua ada yang namanya pen holder ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Pen holder seperti ini, dijepit seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, mukul forehand seperti ini, mukul backhandnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dewasa ini beberapa petenis meja di dunia itu sudah mengembangkan pen holder backhand spin RPB seperti ini ya. Dia menggunakan sisi yang backhand ya untuk melakukan pukulan dari sisi backhand seperti ini, jadi tidak menggunakan sebelah ya teman-teman ya. Nah ini bat yang saya pegang ini adalah tipe Chinese pen holder ya. Ini gagangnya lebih pendek daripada yang shake hand nih kalau teman-teman semua bandingkan ya teman-teman. Nah ini ya, yang ini lebih panjang ya, yang bawah lebih panjang, yang atas itu lebih pendek ya teman-teman. Oke, di sini kelihatan ya. Nah itu ya, sisinya sama ininya dia lebih pendek yang pen holder. Nah teman-teman, nah kalau yang pen holder itu jenis pegangannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, forehand seperti ini, backhandnya seperti ini. Dan dewasa ini sudah dikembangkan teknik untuk pen holder backhand seperti ini teman-teman ya. Jadi mukulnya udah gak gini lagi. Namun untuk yang handle yang Japanese pen holder, satu lagi yang kotak ya, kalau teman-teman pernah lihat ada yang kotak seperti itu, mereka tetap menggunakan satu sisi aja karetnya di sebelah sini di depan untuk melakukan pukulan backhand maupun forehand ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi basically ada dua jenis cara memegang bat dalam tenis meja. Nah sekarang kita bahas sedikit tentang masing-masing kelebihan dan kekurangannya ya. Kita mulai dulu deh dari yang pen holder. Yang pen holder rata-rata pemain dengan handle grip pen holder ini mereka biasanya memiliki kelebihan dari sisi forehand ya teman-teman, karena kekuatannya itu dari forehand. Dan biasanya orang-orang yang menggunakan pegangan handle pen holder grip seperti ini tuh kakinya bagus ya, pergerakannya lincah ya, jadi dia bisa menguasai satu bidang meja. Mukulnya itu dengan menggunakan forehand tuh 80% menggunakan forehand, jadi dia habis service dia langsung ambilnya pakai forehand. Kenapa? Karena kalau pukul pakai backhand kurang bagus ya, maksudnya kualitasnya kurang bagus dari sisi pukulan seperti ini, karena agak sulit untuk menggesek seperti ini ya teman-teman ya, agak sulit ya. Jadi dia harus menggunakan pukulan dari sisi forehand. Ini disclaimer ya, ini menurut pribadi pendapat saya setelah saya mengamati sekian banyak pemain tenis meja ya, khususnya yang pen holder. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kelebihan yang kedua, biasanya service dengan menggunakan pen holder grip ini lebih lebih baik untuk sisi memutar bolanya ya, karena tidak ada halangan di sini ya. Pergelangan tangan bisa bergerak dengan bebas ya, tidak ada halangan. Jadi waktu servis bolanya melintir ya, atau bolanya melintir ya, tidak ada halangan. Jadi putaran bola yang dihasilkan dari orang yang menggunakan servis dengan pen holder grip ini lebih oke ya, seperti itu teman-teman ya. Nah itu beberapa kelebihan. Nah kekurangannya adalah ya seperti yang saya sebutkan tadi, untuk sisi backhandnya tadi
agak kurang ya. Jadi hanya bisa cuma dorong-dorong, ngeblok gitu aja tuh. Untuk backhand spin susah. Makanya dia harus mengandalkan forehand. Bahkan di sisi backhand, di sisi kiri sekalipun dia akan coba untuk ngambil dari sisi menggunakan forehandnya ya teman-teman ya. Makanya rata-rata pemain dengan penholder grip ini kakinya harus bagus, baru dia bisa all in gitu ya mainnya ya gitu ya. Nah teman-teman, itu ya untuk penholder. Lalu sekarang kita beralih ke yang shakehand ya, yang shakehand grip. Oke. Nah shakehand grip ini untuk kelebihannya, jadi dia komplit ya. Jadi dia bisa menggunakan topspin, menggunakan forehand dan juga backhand dengan kekuatan yang sama. Backhand juga bisa kencang, kanan forehand juga bisa kencang. Nah itu kelebihannya. Lalu di sisi lain dia tidak harus mengandalkan forehand semua seperti yang backhand tadi, seperti yang penholder tadi, karena dari sisi backhand pun dia bisa menghasilkan putaran bola yang sama kuat dengan forehand ya. Bahkan ada pemain di level dunia itu yang dijuluki Raja Backhand ya, Kreanga Kalinikos dari Yunani ya, Greeks. Itu backhandnya luar biasa, kencang banget ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk kekurangannya sendiri dari servis, saya sih nggak bisa bilang ini kekurangan, tapi agak sedikit perbedaan ya. Jadi kalau kita servis pakai shakehand itu akan terkendala di sini, nanti bisa kena ke ada halangannya ya, ke tangan sini nih. Nah cus gitu ya, suka ada hal, tapi nggak terlalu mengganggu juga sih. Hanya tergantung kebiasaan kita aja megang. Ada yang megangnya seperti ini waktu servis, ada yang megangnya seperti ini juga ya, seperti ini. Jadi macam-macam ya teman-teman, ada yang seperti ini. Harusnya nggak terlalu jadi permasalahan juga, walaupun gagangnya lebih panjang daripada yang pen holder tadi ya teman-teman ya. Nah saya rasa untuk kalau ditanya nih mana yang lebih bagus kak, pegangan yang pen holder apa yang shakehand? Ya kalau menurut saya sih lebih mudah itu untuk berlatih dengan menggunakan shakehand ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa belajar banyak teknik, forehand, backhand itu balance ya, seimbang, kekuatannya sama ketimbang dari si penholder tadi yang hanya menggunakan satu sisi. Namun jika pemain penholder tersebut sudah menguasai pukulan backhand spin dari sisi yang sebaliknya, itu akan sama ya, itu akan sama kuat dengan forehand shakehand ya. Seperti pemain di level dunia itu yang dari China itu Wang Hao. Nah itu salah satu pemain penholder dengan menggunakan dua sisi ya, backnya dua sisi, dan dia tidak menggunakan seperti ini backhandnya, tapi di sisi yang baliknya, dan dia bisa spin banget, bagus banget. Jadi sekarang udah dikembangkan seperti itu. Jadi pemain yang berpegangan penholder pun bisa sama kuatnya pukulannya dengan yang megang secara shakehand seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, itu aja secara singkat saya bisa jelaskan tentang perbedaan dan juga jenis handle bat antara yang shakehand dan penholder ya. Jadi ada dua jenis ya teman-teman. Semoga teman-teman sekarang udah tahu tentang handle, tipe-tipe jenis handle dalam tenis meja, dan teman-teman bisa tahu kelebihan dan kekurangannya secara singkat. Terima kasih teman-teman udah saksikan video saya terus. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat, salam suka pingpong dan Tuhan memberkati. Bye.